Halo, jumpa lagi teman-teman sekalian di channel Pro Reremi 223. Pada kesempatan ini saya akan mereview penggunaan BIM 4D dan 5D dengan menggunakan software Plexos. Jadi ada banyak software untuk 4D dan 5D. Salah satunya adalah Plexos, juga ada Bexel Manager, ada CosX ya, ada Synchro. Nah, pada kesempatan ini saya pakai Plexos ya. Nah, ini adalah project saya ya, struktur. Nah, ini menggunakan ArchiCAD ya untuk strukturnya. Nah, objek ini saya import ke Plexos untuk dijadikan BIM untuk take off volume dan membuat schedule di Plexos. Oke, saya buka Plexosnya ya. Ini sudah saya buka. Jadi di 4D dan 5D Plexos ini kecanggihannya adalah kita bisa buat schedule ya. Ini yang pertama, schedule. Nah, di schedule ini juga bisa berdasarkan IFC. Ini file IFC-nya yang saya import dari ArchiCAD ya. Ini dari ArchiCAD ya. Ini file IFC-nya. Jadi kita bisa bikin schedule dengan standar yang benar ya. Jadi seperti ini ya, predecesornya, suksesornya ya. Ini sudah ada di sini ya. Nah, ini kita lihat predecesor, suksesornya. Juga kalau kita tidak mau buat di Plexos schedule-nya, kita juga bisa import dari MS Project ya. Bisa dari MS Project atau dari Primavera, bisa langsung kita masukkan ke sini. Tapi pada proyek ini saya bikin sendiri di sini ya. Saya bikin sendiri di sini. Nah, sudah itu kita juga bisa lihat di sini ada flow line-nya ya. Ini flow line-nya. Kalau orang-orang project pasti tahu ya penggunaan ini. Orang-orang manajemen proyek pasti tahu ya. Sudah itu graph chart-nya juga. Ini graph chart-nya. Alur kerja ya. Ini biasa kalau di ini network ya, network planning ya. Jadi semua ini terkoneksi ya untuk schedule-nya ya. Ini semua terkoneksi. Yang berikut di sini juga ada namanya WBS ya. Work breakdown struktur ya. WBS. WBS ini untuk ini ya, seperti ini. Ini pekerjaan ground floor ini WBS dari ini ya. Ada 8 poin. Nah, jadi WBS-nya kita bisa buat otomatis, dia terbuat di sini ketika kita bikin schedule di sini 4D-nya ya. Nah, kita lihat. Nah, ini WBS-nya. Juga kalendernya. Nah, kalendernya di sini ketahuan nih. Jadi kita bisa lihat seperti ini ya. Ini dia kerjanya di bulan ini ya. Jadi ini software murah dan sangat bagus untuk 4D dan 5D dan cocok untuk konsultan pengawas dan kontraktor ya. Ini dikerjakan tanggal sekian. Nah, ini kelihatan, langsung kelihatan di kalendernya, langsung kelihatan ya. Kalau kita lihat di sini, nah kalender langsung kelihatan kalendernya, ini kerja tanggal sekian, dia adanya di sini. Kalau dilihat secara keseluruhan ini yang terpakai ini. Kalau dibuka WBS level satunya, ini semua yang terpakai. Nah, ini. Kalau mau lihat tanggal ini dari mana ke mana, macam pekerjaan panjang. Nah, kita lihat dari sini. Panjang itu dari tanggal 23 sampai tanggal 6 Oktober. Jadi di sini sudah terlihat sangat bagus ya. Nah, itu dari kalendernya ya. Jadi sini kita bisa buat. Yang berikut dari BIM-nya. Jadi kita bisa import ya. Yang paling bagus ini yang saya suka ini BIM-nya ya. Sini ya, saya. Nah, ini BIM-nya. BIM ini kita import dari
Di sini saya pakai Archicad, dan memang Plexos ini dia terkoneksi di dua software ya, Tekla dan Archicad. Ada yang IFC lain juga dia keluarkan, tapi paling banyak dari Archicad langsung ya. Nah, kalau kita dari Archicad itu kuantitinya seperti ini. Jadi IFC-nya masuk di sini. Seumpamanya saya mau melihatnya, ini saya tutup dulu. Saya mau melihatnya di lantai ground saja, ini groundnya. Ini yang terlihat di ground. Jadi kita bisa pilih ya. Nah, kita bisa pilih ini di ground. Ground ya. Sudah itu kita naik lagi ya. Saya mau di lantai 1. Nah, lantai satunya. Nah, volumenya dari mana? Volumenya di sini, contoh ya, di ground ini saya buka, ini lantai 1 saya tutup. Nah, saya mau lihat pancang ini ya, ini pancang. Nah, ini dia kasih tahu volumenya ini. Total pancang. Sini ya. Total sini saya buka pancang ya. Sini ya, pekerjaan pancang ya. Nah, ini pancang. Saya buka pancang ya. Pancang ini dia totalnya adalah 272 buah ya. Dan ini adalah volumenya 401,54. Nah, ini dari IFC-nya. Jadi dari IFC-nya sudah terbaca. Itu juga file cap ya. Nah, ini terbaca semua. Dinding shear wall di mana? Jadi kita buka semuanya ini. Kita lihat nih dinding shear wall di mana nih. Nah, di sini dia. Ini. Nah, ini kita tutup dulu ya, karena dia bacanya satu-satu ya. Nah, ini kolom pedestal. Nah, ini. Jadi kita bisa apa? Lihat bangunan itu dari atas ke bawah atau bawah ke atas, itu semua bisa dengan mudah kita keluarkan volumenya, dan volume ini akan kita kalikan dengan harga ya. Jadi macam ini dak ya, ini ya di atas dia, ini dinding shear wall-nya ya, dan ini volume ini kita macam ini ya. Saya masukkan dia dari kubik ya, di sini meter kubik ya, beam ya. Nah, ini volumenya otomatis, jadi tidak mungkin terjadi markup volume atau kelebihan volume. Ini sudah dia langsung dari sini ya. Nah, yang berikut ini bisa kita keluarkan uangnya. Jadi di sini ada remaining budget ini. Nah, pekerjaan ini kan tadi volume ini ya, seperti contoh ini pancang ya, ini volume pancang nih, dia terbaca nih. Saya tutup dulu. Nah, ini pancang ya, pancang. Nah, ini pancang di sini. Ini pancang ya. Ini volumenya ini otomatis. Nah, volume itu masuk ke sini secara otomatis, ke pancang sini secara otomatis, dan dikali harga ya. Nah, ini adalah harga unit ya. Pancang itu harganya 9.500.000, volumenya 401, dan harga di kontrak ini akan harga RAP ya. Jadi kita bisa bagi, enaknya di Plexos ini kita bisa bagi. Jadi unit ini dikalikan dengan harga RAP, sedangkan billing ini adalah harga di kontrak. Sedangkan ini adalah total billing. Saya geser dulu ya ini. Nah, total billing ini adalah harga di kontrak kali harga satuan kontrak. Nah, ini adalah total balance. Balance-nya ini adalah 401. 401 adalah keuntungan. Jadi keuntungan kita adalah 6 miliar dari kontrak 38 miliar, dana yang terpakai 32 miliar, keuntungan 6 miliar 254 miliar. Nah, jadi ini betul-betul 5D ya.
betul-betul dari BIM apa yang kita gambar di sini. Kita kali harga 1 watt dan betul-betul seperti ini ya. Dan ini kuantitinya 1 aja ya. Dan ini betul-betul membuat kita tahu bahwa pekerjaan ini RAP kita kasih masuk, harga kontrak kita kasih masuk, dan keuntungan kita kasih masuk per item pekerjaan. Dia otomatis balance-nya dia dapat ya. Ini dia dapat dari setiap item pekerjaan. Nah, sudah itu kita bisa kontrol di sini. Jadi ini adalah baseline-nya dari 28 ya. Kita lihat di remaining-nya ini 32, berarti kita belum save baseline ya. Jadi kita save lagi baseline-nya dulu. Baseline 2 berarti, karena baseline-nya sudah ada. Nah, ini kita kontrol berdasarkan baseline 2. Nah, baseline 2 tadi kan 32 miliar kan. Nah, nanti kita ketika aktual di lapangan dari RAP dan nilai kontrak, di sini ada namanya aktual yang terjadi di lapangan, berapa sih uang yang terpakai, terus kuantitinya berapa, volumenya, update kuantitinya berapa di sini. Nah, jadi ini sudah otomatis ya ketika kita dalam pelaksanaan. Di sini ada quantity ya, quantity berapa, ini kan ada 401, betul tidak 401. Sudah itu update cost-nya, ini cost-nya 9 juta, betul tidak 9 juta, kalau sama betul sama. Aktualnya dapat berapa dia di lapangan. Nah, jadi ketahuan nanti di sini kita untung atau rugi pada saat pelaksanaan. Nah, ini yang saya suka dari software 4D dan 5D. Jadi satu kali kerja, RAP-nya juga kita dapat, 3D-nya juga kita dapat, schedule-nya kita dapat, dan pelaksanaan juga kita dapat. Oke, yang berikut, hal yang saya suka lagi dari Plexos ini, tadi ini sudah baseline Gantt ya. Nah, kita juga bisa keluarkan lintasan kritis ya. Ini tax levelnya ini. Ini lintasan kritisnya ini. Kalau merah begini berarti kritis dia. Kalau orang manajemen proyek pasti tahu. Kritis itu tidak punya waktu mundur ya. Ini ada ini. Kalau yang ini ada durasinya 6 no level. Ini ada ini. Ini 7 hari tapi dia warna merah. Jadi dia kritis ya. Berarti dia tidak boleh mundur. Ini juga kita bisa tahu ya di sini. Kita bisa tahu. Nah, ini ya. Kita juga bisa lihat animasinya ya. Animasi di Plexos juga untuk animasi schedule-nya. Bisa juga kita lihat ya. Nah, ini dengan cara seperti ini ya. Ini animasi schedule-nya, saya buka ya. Ini ya, saya buka aja. Ini saya kecilin saja supaya bisa dilihat ya, besar ya. Animasinya berdasarkan minggu. Kita play. Nah, ini berdasarkan minggu nih. Cepat ya. Nah, selesai. Nah, ini juga kita bisa record ya. Record bisa kita simpan ya. Kita simpan menjadi animasi 3D. Nah, jadi caranya kita record. Di sini ada pilihan mau simpan sebagai apa ya, DVD ya, MPGE. Nah, seperti ini ya. Kita bisa simpan. Nah, ini hasilnya yang saya sudah sudah record ya.
Nah, juga ada tampilan yang tadi masalah uang sudah ini ya. Di sini yang saya suka itu ini baseline. Kalau kita munculkan baseline-nya di bawah ya. Ini kita belum tracking ya. Nah, ini kita lihat kalau di sini kita bisa potong ya. Ini 3D-nya ini kita bisa potong. Jadi saya bagi 2 layar atau 1 layar saja single. Nah, ini saya bisa potong. Contoh cutting ini saya pakai di sini ya. Nah, dia otomatis mengikuti nih. Teman-teman lihat ya. Ini saya mau potong seperti ini dari sini ya. Ketinggian ya. Nah, sini ketinggian 470 ini dia saya potong batas level ini contohnya. Show plan ya. Ini dia jadinya gini. Jadi kita bisa potong ya. Kita potong lagi ya. Saya potong dari arah samping sini ya. Ini saya potong dari samping nih. 3D-nya saya potong dari samping. Jadi dalam menyeleksi volume itu tidak mungkin nih ya. Dia bergeraknya maju mundur. Nah, karena saya potong ya. Ini hebat nih Plexos ini. Dia bisa kasih simulasi seperti ini ya. Ini dari sini juga, dari atas, dari samping juga bisa ya. Yang dari sini dipotong. Dari samping kiri juga bisa ya. Dipotong lagi dari sini. Ini dari belakang ya. Jadi dia bisa potong di semua. Kalau ini kita kembalikan ke posisi semula ya. Nah, seperti itu. Ini saya hide saja. Oke. Jadi kita dengan Plexos kita 4D, 5D tak masalah ya. Ini pemakaian sumber daya juga ada di sini ya. Pancang ya. Oh, sumber dayanya ini kita bisa kasih masuk maksimal sumber daya juga. Bisa setting ya. Jadi sudah sangat canggih seperti MS Project atau Primavera yang kita masukkan ke dalam sini. Ini kontrol remining, jadi sudah dapat keuntungannya berapa pekerjaan ini ya. Jadi mantap lah softwarenya. Jadi dari Archicad saya ekspor ke Plexos, masuk ya. Masuk ke sini BIM-nya. Ini BIM yang terekspor dari Archicad, layar-layarnya juga dibaca ya, levelnya ya. Jadi kita tidak mungkin salah dalam input volume ya. Karena di Plexos ini otomatis volume kali harga satuan. Volume yang ada di gambar ini tanpa kita hitung lagi otomatis dikali dengan harga satuan. Harga satuannya tadi saya bikinnya di sini ya. Ini harga satuan. Seperti ini. Nah, jadi teman-teman 5D, 4D, 5D, schedule, cost dengan Plexos tak masalah. Dan saya anjurkan teman-teman yang kontraktor atau konsultan pengawas atau konsultan perencana pakai 4D dan 5D, maka proyek itu berjalan maksimal dan kita tidak akan merugikan negara, bahkan bisa dijamin selesai tepat waktu. Oke ya teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau teman-teman mau bertanya soal informasi tentang Plexos, bisa komentar di bawah ya, di kolom komentar, bertanya atau apapun. Dan kita akan jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih.